Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita netralisir energi negatif jarak jauh, luar negeri, Jogja, Malaysia, dengan air doa pembuka jiwa. Salam cinta, salam bahagia. Nah, ini yang dari Malaysia itu korban ilmu internet, pengisian kodam jarak jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita netralisir energi negatif jarak jauh, luar negeri, Jogja, Malaysia, dengan air doa pembuka jiwa. Salam cinta, salam bahagia. Ini yang dari Malaysia itu korban ilmu internet, pengisian kodam jarak jauh. Assalamualaikum Pak Budi yang dari Belingo, gimana kabarnya? Nih Assalamualaikum, ini udah telepon yang dari Malaysia. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Halo. Ya, ya Kang. Bisa dengar suara? Salam, saya dengar. Bisa dengar suara saya nggak? Bisa dengar nggak? Bisa. Oh, Bisa. gitu. Ya. Nggak, sampai wajahnya lebih cerah sekarang daripada kemarin. Alhamdulillah. Ada perubahan ya Kang? Itu wajahnya lebih cemerlang sekarang, bening sekarang daripada kemarin. Ini lebih kayak Iya, yang dulu. lebih kayak muda itu loh. Udah dicukur ininya. Enggak, tapi kan karismanya itu lebih ini muda ini. Nggak ada itu loh. Muda ya. Ya. Ini airnya ya Kang. Gimana perkembangan di badan setelah kita kemarin netralisir jarak jauh itu? Alhamdulillah Kang, sudah ringan sedikit. Kepala pun nggak pusing, nggak mual-mual perutnya. Terus itu juga badan juga tambah enak gitu ya? Ya, tambah enak. Ya itu memang itu suatu pengalaman itu kan harus dengan ritual itu semuanya itu, tanpa adanya itu nggak akan bisa menemukan ilmu itu loh. Makanya kan semua kan diambil hikmahnya itu loh. Seandainya itu seperti kemarin itu ya sudahlah itu loh. Tapi kalau bisa itu jangan lagi pengisian kodam jarak jauh, fatal itu nanti. Ya Kang. Ya coba itu Mas siapa Jul apa ini nama Jum Sahali. Malaysianya di mana? Malaysia di mana Malaysianya? Seremban. Itu ya. Jum Sahali, Malaysianya di Seremban ya. Ya. Mas Jumali seperti kemarin ya Mas ya. Coba itu air putih
pegang tangan kanan, mata pejamkan, terus baca sholawat Nabi 3 kali. Setelah itu tiupkan ke air itu ya. Ya, mulai dari sekarang mas. Bismillahirrahmanirrahim. Wasilah bahtim tamiyan bimatan apa tersebut ya berarti al-fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ayo. Ya, kalau sudah tiupkan ke air itu mas, diminum mas. Bismillah. Nah, gelas singkirkan dari situ mas, gelasnya mas. Ya. Ya. Mas Jumhali, pikiran nggak usah kemana-mana ya, supaya kita itu netralisir jarak jauh. Jogja, luar negeri, Malaysia itu supaya dimudahkan sama Yang Maha Kuasa untuk membuang energi-energi negatif yang ada di dalam tubuh sampean ya. Mulai dari sekarang. Nama saya Jum Sahali ya mas. Jum Sahali. Jum Muhammad Jum Sahali. Jum Sahali ya. Jum Sahali. SEHE. Ya, Jum Sahali. Ya oke ya. Ya. Mas Jum Sahali, itu pikiran nggak usah kemana-mana supaya kita itu netralisir jarak jauh Jogja Malaysia untuk membuang energi-energi negatif yang ada dalam tubuh Mas Jumhali supaya dimudahkan sama Yang Maha Kuasa. Mata pejamkan, di hati nyebut ya Allah terus menerus. Mulai dari sekarang mas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rasulullah, hambamu mohon seandainya di dalam tubuh Mas Jumhali ada goib-goib, ada ilmu-ilmu, ada mantra-mantra yang dari pendatang, ilmu-ilmu yang dari isian seseorang, keluarkanlah ya Allah. Ya Allah ya Rasulullah, hambamu mohon seandainya di dalam tubuh Mas Jumhali ada goib-goib, ada ilmu-ilmu, ada mantra-mantra yang dari pendatang, ilmu-ilmu yang dikirim dari seseorang, keluarkanlah ya Allah. Ya Allah ya Rasulullah, hambamu memohon seandainya di dalam tubuh Mas Jumhali ada ilmu-ilmu, ada mantra-mantra yang dari pendatang, keluarkanlah ya Allah. Ya Allah ya Rasulullah, hambamu memohon seandainya di dalam tubuh Mas Jumhali ada goib-goib, ada mantra-mantra, ada energi-energi negatif, keluarkan ya Allah. Ya Allah ya Rasulullah, hambamu memohon seandainya di dalam tubuh Mas Jumhali ada goib-goib, ada mantra-mantra, ada ilmu-ilmu, ada raja-raja yang dikirim dari seseorang, keluarkanlah ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ayo keluar, keluar, itu bukan tempat kamu itu. Ayo keluar, 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 keluar. Saya perintahkan goib-goib yang ada dalam tubuh Mas Jumhali keluar. Itu bukan tempat kamu itu. Ayo keluar, keluar, ayo keluar, ayo keluar. Ya Allah ya Rasulullah, hambamu mohon keluarkanlah gangguan goib, keluarkanlah goib-goib yang ada dalam tubuh Mas Jumhali, goib-goib yang dari isian, keluarkanlah ya Allah. Ya Allah ya Rasulullah, hambamu memohon keluarkanlah kodam-kodam yang dari isian, kodam-kodam yang dari pendatang, kodam-kodam yang diisi dari seseorang, keluarkanlah ya Allah. Ayo keluar, saya perintahkan kodam-kodam yang dari isian keluar. Keluar, itu bukan tempat kamu itu. Kamu kembali kepada yang ngirim kodam. Ayo keluar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ayo keluar. Saya perintahkan goib-goib, kodam-kodam, jin-jin yang ada dalam tubuh Mas Jumhali, keluar. Itu bukan tempat kamu itu. Ayo keluar. Ayo keluar. Ya Allah ya Rasulullah, hambamu mohon keluarkanlah kodam-kodam yang dari isian, kodam-kodam yang dari pendatang, keluarkanlah ya Allah. Ayo keluar, keluar, itu bukan tempat kami itu. Ayo keluar. Saya perintahkan kodam-kodam yang dari isian keluar, itu bukan tempat kamu.
kamu kembali kepada yang isi kodam. Ayo keluar. Ayo keluar. Keluar. Itu bukan tempat kamu itu. Ayo keluar. Ya Allah ya Rasulullah, keluarkanlah gangguan goib, keluarkanlah goib-goib yang ada dalam tubuh Mas Jumali. Keluarkanlah ilmu-ilmu yang dari isian. Ayo keluar. Saya perintahkan keluar. Itu bukan tempat kamu itu. Ayo keluar. Ayo keluar. Kamu kodam-kodam yang dari isian keluar. Kamu kodam-kodam yang diisi seseorang keluar. Itu bukan tempat kamu. Kamu kembali kepada yang isi kodam. Ayo keluar. Kamu kodam-kodam yang dari isian keluar. Kamu jin-jin yang dari isian keluar. Kamu kembali kepada yang isi kodam. Ayo kamu keluar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ayo keluar. 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 Saya perintahkan keluar. Kamu kodam-kodam yang dari isian keluar. Kamu kembali kepada yang isi kodam. Ayo kamu keluar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, sholawatullah alaika. Ayo kamu keluar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ayo keluar. Keluar. Kamu kodam-kodam yang dari isian keluar. Ya Allah ya Rasulullah, hambamu mohon, seandainya di dalam tubuh Mas Jumali ada ilmu-ilmu, ada mantra-mantra, ada raja-raja yang dikirim dari seseorang, keluarkanlah ya Allah. Ya Allah ya Rasulullah, keluarkanlah kodam-kodam yang dari isian, keluarkanlah jin-jin yang ada dalam tubuh Mas Jumali. Saya perintahkan kamu kodam-kodam yang dari isian keluar. Kamu kembali kepada yang isi kodam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ayo keluar. Keluar. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, sholawatullah alaika. Ayo kamu keluar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ayo kamu keluar. Saya perintahkan kamu jin-jin, kamu kodam-kodam yang dari isian keluar. Itu bukan tempat kamu. Kamu kembali kepada yang isi kodam. Ayo keluar. Saya perintahkan keluar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ayo keluar. Keluar. Saya perintahkan keluar. Itu bukan tempat kamu. Kamu kembali kepada yang isi kodam. Ayo keluar. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, sholawatullah alaika. Kamu keluar. Kamu kodam-kodam, kamu jin-jin yang ada dalam tubuh Mas Jumali keluar. Ayo keluar. Keluar. Kamu kembali kepada yang isi kodam. Ayo kamu keluar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Allah ya Rasulullah, keluarkanlah energi-energi negatif, keluarkanlah raja-raja, keluarkanlah mantra-mantra, keluarkanlah ilmu-ilmu yang dari isian yang ada di dalam tubuh Mas Jumali. Ya Allah ya Rasulullah, keluarkanlah kodam-kodam yang dari isian, keluarkanlah energi-energi negatif yang ada di dalam tubuh Mas Jumali. Saya perintahkan kamu keluar. Kamu kembali kepada yang isi kodam. Ayo kamu kembali. Kembali. Kamu jin-jin yang dari isian, yang dari kodam isian keluar. Kamu kembali kepada yang isi kodam. Ayo kamu kembali. Saya perintahkan kamu kembali kepada yang isi kodam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ayo keluar. 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 Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, sholawatullah alaika. Saya perintahkan kamu jin-jin, kamu kodam-kodam yang dari isian, kamu keluar. Itu bukan tempat kamu. Kamu kembali kepada yang ngisi kodam. Kamu kembali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayo keluar. Kalau enggak keluar tak bilangin sama Gus Fuad Pleret. Ayo keluar. Allah, 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 Allah. Ayo keluar. Keluar.
Itu bukan tempat kamu itu. Ayo kamu keluar. Kamu kembali kepada yang isi kodam. Ayo keluar. Kamu jin-jin. Kamu kembali kepada yang isi kodam. Ayo keluar. Tarik nafas Mas. Mas Jumali. Tarik nafas. Tarik nafas. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Ini sepertinya Mas Jumali kurang fokus ini, masih melihat kanan kiri. Sakit mesinnya. Ini sampai apa? Masih melihat kanan kiri, jadi tidak fokus. Jadi keluar tapi tidak keluar full itu loh. Masih ada lagi ya, masih dalam. Ya makanya kan kita harus rutin Mas. Kita ngeluarin 2 hari sekali, 3 hari sekali jarak jauh luar negeri, Jogja, Malaysia itu. Itu intinya itu kalau sampean itu nanti apa kita sama-sama memunajat kepada Yang Maha Kuasa, terus sampean tidak merasa muntah, itu nanti udah bersih. Insyaallah. Nah, ini sampean rasanya dari yang pertama sama yang kedua itu kan udah lain itu loh. Iya. Sampean merasakan itu. Sakit sini ya Mas. Lah ya itu soalnya apa? Sampean tadi mau yang itu yang kodam-kodam yang dari isian itu keluar itu sampean lihat kanan kiri itu tadi itu. Makanya besok itu diusahakan itu di ruangan yang tertutup, yang tidak terganggu aktivitas yang lain. Ini kan sampai di ruangan terbuka ini. Jadi ya di luar saya sekarang. Lah ya itu kan sampai melihat kanan kiri itu tadi itu. Mas lihat itu masih ada ya Mas ini? Ya itu ya makanya kita harus rutin Mas untuk membersihkan itu. Jadi dalam arti apa? Kalau dibersihkan sekali itu kan ibaratnya kan kayak sulapan kan nggak mungkin gitu loh. Ya. Kan itu kan goib-goib itu kan udah ibaratnya masuknya kan lewat pori-pori terus lewat darah itu loh. Seperti itu. Itu mungkin 3 kali atau 5 kali baru bersih itu. Si Zual Adipati itu ada tadi SMS saya Mas. SMS gimana? Dia bilang saya tanya dia kalau bisa dikembalikan semula saya punya kodam ini ke tempat dia. Dia bilang kodamnya nggak boleh ditarik atau saya ambil sebab sudah permanen. Wah itu anak usaha masih belasan tahun itu kan itu permanen dengkulmu gue ya jin belek ya. Itu permainan itu duniawi Mas. Ibaratnya gini loh Mas, kalau saya sendiri kan untuk mengeluarkan kodam saya sanggup ya, untuk menarik kodam saya sanggup, tetapi kalau saya mengisi kodam saya nggak sanggup. Soalnya apa? Mengisi kodam itu ibaratnya kita menanamkan bisa. Suatu saat itu kita akan menuai hasilnya di dunia. Itu mesti Mas, hukum sebab akibat itu kan ada. Jadi kita menanam akan kita menuai. Itu hukum di dunia tidak seberapa. Itu nanti yang paling fatal, yang paling tak takutkan itu kalau saya mengisi kodam, itu nanti hukum akhirat. Kalau kita sudah menghadap kepada Yang Maha Kuasa, besok kita kalau mengisi kodam, makanya saya nggak berani besok seperti itu akan dipertanggungjawabkan. Nah, sekarang kodam itu apa? Jin kan Mas? Ya kan? Ya. Dia mengisi kodam kepada seseorang berarti dia berkawan atau bersekutu dengan jin. Ya itu loh. Ya enggak? Nah, sekarang gini,
seumpama sampean bisa ngisi kodam, atau sampean ngisi kodam ke orang ya itu terus nanti sampean itu juga dipertanggungjawabkan. Seseorang itu kalau sudah diisi kodam sama sampean, itu dia itu kalau melakukan maksiat itu nanti hukumnya itu lebih berat sampean yang isi kodam. Sekarang kalau orang diisi kodam atau terus dia untuk berbuat maksiat, melanggar norma-norma agama, nah secara otomatis tanpa sampean sadari itu juga nanti sampean kena imbasnya. Dengan sendirinya itu sampean membantu maksiat. Makanya lebih hati-hati itu kan, makanya saya tidak sanggup dan tidak berani untuk mengisi kodam. Kalau saya mengambil kodam, mencopot kodam, saya bisa. Jarak dekat, jarak jauh, saya sanggup. Ya, ngerti Mas. Itu seperti itu. Jadi ibaratnya dia bilang permanen, bilang yes, itu jin belek Mas itu. Berarti kan secara otomatis dia memuja api, gitu, bersekutu dengan jin, dengan setan. Besok hari akhirnya itu yang dipertanggungjawabkan. Dia enak nafsu di dunia itu seperti itu. Jangan risau Mas, dia punya jinnya jin muslim. Jangan risau. Jin muslim. Jinnya muslim. Jin itu cuma punya satu keistimewaan Mas. Jin itu ada satu yang istimewa. Jin itu akan selalu menepati janji dan tidak akan melanggar janji. Kalau sudah ada perjanjian dengan jin, itu nanti hari kiamat itu akan selesai, hari akhir akan selesai. Dan jin itu kalau sudah ada ikatan, sudah ada perjanjian, dia tidak mau mengingkari janji. Itu keistimewaan seperti itu. Tetapi kalau manusia itu sering mengingkari janji, ya enggak? Ya itulah. Ya, benar. Itu seperti itu. Sampai perjanjian sama jin, nanti hari akhir sampai selesainya. Kalau saya panggil kodamnya Mas, saya panggil, langsung saya suruh dia pulang balik ke sarang, tapi saya. Ya nggak bisa ya. Itu secara goib itu nggak bisa. Jadi gini loh Mas. Kan dia si tiket lion pergi balik Indonesia. Itu jadi gini loh, tak terangkan ya. Itu jadi dalam arti apa? Seseorang itu tidak akan bisa melihat kegoiban. Apalagi orang bilang, wah bisa melihat goib. Itu kalau penilaian saya, orang yang mengatakan itu ibaratnya orang yang menyekutukan yang maha kuasa. Soalnya apa? Yang menguasai kegoiban itu kan yang maha kuasa Mas. Tidak ada yang lain selain yang maha kuasa. Itu menguasai kegoiban. Jadi manusia itu hanya sebatas diberi kemampuan merasakan dan melihat bayangan kelibatan saja. Jadi kalau sampean melihat goib itu cuma yang bisa sampean rasakan itu cuma merasakan bulu kuduk merinding, mencium bau-bau wangian itu. Terus ya Mas, tadi Mas salawat kan, dan muntah itu saya ada rasa macam ada, saya tutup mata kan Mas, macam ada putih limpas, langsung ada saya punya bulu ini merintih. Melihat bayangan putih di mana? Macam ada yang saya ketutup mata gini kan, macam ada yang lewat gitu. Oh gitu. Ya itu manusia kan hanya sebatas melihat bayangan kelibatan saja. Semua Mas sampean melihat bayangan kelibatan hitam. Sampean tidak bisa menjelaskan itu tua atau muda, itu laki-laki atau perempuan, nggak akan bisa, gitu loh. Jadi manusia itu kan hanya sebatas melihat kelibatan bayangan saja, tidak lain seperti itu. Kalau orang yang bilang, ada yang bilang bisa melihat goib, itu bohong, gitu loh. Seperti itu. Nggak ada yang manusia itu melihat, menguasai kegoiban selain yang maha kuasa. Manusia hanya sebatas bisa merasakan
dan melihat bayangan kelibatan saja, tidak lebih itu. Ya kan kadang-kadang itu kan kalau orang kayak yang di grup-grup itu ya, itu kan sering itu dia pada salah kaprah, salah pengertian gitu loh. Kan ada yang kayak itu membuka mata batin. Nah, membuka mata batin itu kan apa? Orang-orang kalau tidak mengerti itu semua maknanya membuka mata batin itu taunya orang-orang itu yang itu bisa melihat goib. Itu sebetulnya bukan itu, Mas. Itu loh. Jadi apa yang disebut membuka mata batin itu orangnya itu dermawan, soleh, ingat kepada sesama. Gitu loh. Mata itu kan penglihatan, batin itu kan hati. Supaya apa? Kita tuh di dunia itu mata batin itu terbuka. Mata batin kalau sudah terbuka, kita ingat kepada sesama, punya rasa welas asih. Gitu loh. Jadi dermawan, sering sedekah. Nah itu dia mata batinnya itu terbuka. Kalau mata batinnya tertutup, hatinya tertutup, gelap, selalu ada maksiat gitu loh. Nah itu ya yang disebut untuk membuka mata batin itu kan seperti itu dalam arti spiritual. Spiritual itu mendekatkan diri kepada Sang Pencipta gitu loh. Dan itu pun kalau untuk membuka melihat kegoiban seperti itu, nah, itu yang dirasakan, yang cuma hanya sepintas bayangan kelibatan itu yang dibuka itu portal-portal goib atau indera kita. Biasanya kalau orang Jawa itu biasanya itu yang dibuka portal goibnya itu inderanya itu indera pangroso, terus pangambu, terus paningal. Dan 3 indera itu udah cukup. Pangroso, pangambu, paningal. Pangroso itu dari indera kulit, pangroso. Terus paningal itu dari indera mata. Pangambu itu dari penciuman hidung itu seperti itu baru bisa merasakan kegoiban. Tapi kalau orang-orang itu kan pada nyebut membuka indera untuk melihat kegoiban, itu malah salah kaprah. Itu sebetulnya kan seperti itu gitu loh. Saya bilang sama si Zuhal, gimana ya kalau saya mau lihat saya punya kodam, bilangnya nanti saya buka mata batin kamu, nanti kamu bisa melihat. Tidak semudah itu, Mas. Itu loh. Membuka mata batin itu harus melalui ritual. Ritual itu dalam arti apa? Kita harus selalu mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Itu dinamakan spiritual. Itu membuka mata batin itu kan salah kaprah lagi, itu bisa melihat kok itu ya. Membuka mata batin itu ibaratnya dermawan, punya rasa welas asih, ingat kepada sesama itu loh. Orang Indonesia bilang dibohongi aku. Dicurangi aku. Apa aku ini percaya aja? Oh ya Kak, boleh tengok? Ya bisa. Oke lah, nanti kamu buka ya. Lepas itu sekali udah di isinya kodam, terus aku bilang, gimana kalau saya mau lihat? Oh, nggak bisa Mas, terus mau lihat. Karena ada ritualnya, ada apa tirakat. Coba kalau dia itu nanti telepon lagi bilang itu jenis kodam ada berapa, tanyakan dia. Terus yang dari kodam yang dari jin itu golongannya itu ada berapa, coba tanyakan. Gitu. Saya udah blok dah Mas di Facebook. Gitu. Jadi seperti itu. Itu kan di Facebook aja. Itu kan dia bilang sama saya, di Facebook kenapa kamu di Facebook kenapa kamu sekat saya? Bilang sama dia, itu urusan saya mau tambah atau saya punya urusan. Itu kan jenis kodam itu kan ada 2. Itu satu kodam dari malaikat, itu kalau dalam keislaman seperti itu.
terus satunya kodam yang dari jin. Itu jenisnya kan ada dua itu. Kalau yang dari malaikat itu tidak sembarangan orang untuk bisa memiliki. Itu dalam keislaman itu kodam malaikat. Tetapi kalau dalam istilah orang Jawa itu namanya raja kodam. Itu, jadi kodam jenisnya ada dua, satu dari malaikat, satunya dari jin. Nah, yang dari jin itu digolongkan menjadi tiga. Yang dari leluhur itu satu, terus yang kedua itu dari isian. Aduh, nah ini koneksi jeda buruk ini. Halo, 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 bisa dengar? Halo, halo, waduh, kok koneksi buruk lagi nih. Halo, halo, halo. Bisa Mas, bisa. Halo, Kita bisa. Dengar. halo. Ya Mas. Ya, Halo. nah, ya kita ulang lagi. Itu kodam yang itu kan jenisnya kan ada dua, atau satu dari malaikat. Itu dalam keislaman itu kodam malaikat. Kalau orang Jawa itu biasanya nyebut itu raja kodam. Terus yang satunya itu dari jin. Jadi ada dua itu jenisnya, yang dari malaikat sama yang dari jin. Ya, yang dari jin itu digolongkan menjadi tiga. Satu dari leluhur, kedua dari isian, ketiga dari pendatang. Nah, kalau yang dari leluhur itu dia sifatnya tidak usah dicari, nanti akan datang sendiri. Sebab ilmu yang pernah dipakai leluhurnya itu kan akan mencari tuannya yang sedarah dan yang terpilih. Itu yang dari leluhur. Terus yang dari isian itu awal mulanya itu membantu, memperlancar, mempermudah segala sesuatu urusan manusia, tapi nanti akhirnya akan membelokkan, memelencengkan, bahkan menjerumuskan kiblat manusia. Seperti contoh memelencengkan akidah tuntunan Kanjeng Nabi, sholat sering lupa rakaat, terus memelencengkan akidah tuntunan diri sendiri, sering emosi yang tidak disadari, sepatah dua patah kata, gampang marah-marah tanpa sebab. Itu yang dari isian. Nah, tak contohkan semua sampai diisi kodam harimau. Sampai isi kodam harimau kan untuk intinya untuk berkelahi, contoh. Biar orang-orang segan, takut. Nah, itu awal mulanya membantu, memperlancar, mempermudah segala sesuatu urusan manusia. Dan nanti akhirnya sampai tua itu nanti justru malah menyerang balik sampean, malah menjerumuskan. Itu yang dari isian. Nah, terus yang dari pendatang itu juga nanti digolongkan menjadi beberapa. Pendatang itu seumpama sampean ke makam, itu nanti ke makam siapalah itu biasanya kodam yang liar-liar itu masuk. Karena masuk itu apa, semua sampean ke makam itu minta rezeki itu tidak sama yang maha kuasa, tetapi kepada yang dimakamkan di situ. Kan intinya kan nafsu dunia. Nah, itu nanti yang itu nanti terus yang liar-liar masuk itu. Nah, kalau semua sampai ke makam wali ya, kalau orang Jawa itu wali, nah, itu sampai di situ sekedar hanya mengirimkan Al-Fatihah, mendoakan supaya kilaf-kilaf yang selama ini di dunia itu diampuni dan diberikan tempat surga. Nah, itu nanti yang datang yang baik-baik. Sama seperti sampai mengikuti majelis mujadahan, sholawat, itu nanti yang datang yang baik-baik gitu.
itu seperti itu. Jadi kodam jenisnya kan ada dua, satu dari malaikat, terus satu dari jin. Terus yang kedua yang dari golongan jin itu digolongkan menjadi tiga, dari nasab leluhur sama isian, terus sama yang dari pendatang gitu loh. Jadi dalam arti kodam sama korin lain gitu loh. Itu kalau korin itu biasanya itu kalau korin leluhur itu setiap manusia mesti ada korinnya mas gitu. Itu di atasnya kodam korin itu. Jadi korin itu boleh dibilang ya 80% itu dia itu jujur, 20% itu bohong gitu. Jadi seperti itu. Jadi kalau menelusuri perkodaman loh mas itu Saya tertarik tadi mas sama yang bilang mas yang kodam leluhur itu nggak perlu dicari ya mas ya. Iya. Dia akan datang sendiri. Iya. Itu seperti itu. Jadi semua pusaka ilmu yang pernah dipakai leluhurnya itu kan akan mencari tuannya yang sedarah dan yang terpilih gitu. Jadi di antara sekian banyak cucu atau apa itu kan nanti salah satu yang terpilih. Biasanya itu yang terhinggap kodam leluhur itu biasanya itu masa lalu waktu kecilnya itu kurang kasih sayang sama orang tua, diabaikan, kurang perhatian sama orang tua, itu biasanya akan dihinggapi kodam yang dari leluhur. Itu biasanya seperti itu. Itu nanti kalau ada rezeki waktu setelah saya rasa sampai itu bersih total, nggak ada energinya negatif, itu nanti seandainya sampean leluhur sampean itu ada kodamnya, itu coba nanti tak panggil, tak masukkan ke dalam tubuh sampean, terus nanti interaksi. Suatu saat itu semoga dimudahkan rezeki waktu itu. Ya, insyaallah, amin. Seperti itu. Bahwa leluhur sampean punya kodam, itu nanti kita panggil, terus masuk ke dalam tubuh sampean, terus nanti interaksi itu. Seperti itu. Oh, bisa dipanggil ya mas kalau leluhur punya. Nah itu kalau sampean lihat postingan saya di Facebook itu kan saya video-video itu memang apa adanya, real seperti itu. Jadi boleh dikatakan itu bukti otentik dari saya gitu. Jadi video itu kan tidak mengada-ada, kan banyak sekali kan dari yang luar negeri, ada yang dari Indonesia juga itu, bermacam-macam itu. Kalau dipanggil kodam leluhur itu mau di ruangan yang khusus ya mas ya? Ya intinya di mana saja itu kelihatannya ke kiri ke kanan kan ya itu itu ya yang penting itu bisa fokus, itu seperti itu. Ya untuk sementara gitu dulu ya mas Jimali itu ya, mas. Semoga itu dimudahkan rezeki waktu. Salam juga buat keluarga yang di Malaysia ya mas ya. Ya, amin. Amin ya. Insyaallah. Saya bilang. Amin. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita netralisir jarak jauh luar negeri, Jogja Malaysia, membuang energi-energi negatif dampak dari kodam isian itu jadi dalam arti apa, kodam yang dari isian itu awal mulanya itu kan membantu, memperlancar, mempermudah segala sesuatu urusan manusia, tapi nanti akhirnya akan membelokkan, memelencengkan, bahkan menjerumuskan kiblat manusia. Terutama itu memelencengkan akidah tuntunan Kanjeng Nabi, sholat sering lupa rakaat, memelencengkan akidah rumah tangga, bila berkeluarga sering emosi yang tidak disadari, sepatah dua patah kata, gampang marah-marah tanpa sebab, sering cekcok itu. Nah
itu kodam-kodam yang dari isian. Makanya jangan sekali-kali bermain dengan goib, lebih fatal daripada nanti non medis itu lebih fatal daripada medisnya itu. Tutur kata wabil hidayah, bila ada kata yang kurang sopan saya Sidik Dilogo mengaturkan salam rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.